Salam dan bahagia. Jumpa lagi dengan saya dalam modul 1.4 budaya positif, dan kali ini dalam video ini akan menyajikan aksi nyata saya. Sebelumnya perkenalkan, saya Elsiana Ningsih Manek STPGR, CGP Angkatan 9 Kabupaten Malaka. Dengan fasil saya adalah Bapak Victor Immanuel Tanesip, dan pengajar praktik saya adalah Bapak Remigius Ua. Tugas kali ini adalah CGP diminta untuk melakukan diseminasi atau sosialisasi budaya positif di sekolah masing-masing. Dan saya melakukan diseminasi budaya positif ini di sekolah saya, yaitu di SMK Negeri Koba 5. Adapun peserta yang hadir atau terlibat dalam kegiatan diseminasi ini adalah rekan sejawat saya dan juga ada beberapa murid dari pengurus OSIS yang terlibat dalam kegiatan ini. Susunan acara diseminasi budaya positif ini yang pertama, salam pembuka oleh MC yaitu saya sendiri. Yang kedua, sambutan kepala sekolah sekaligus membuka kegiatan diseminasi dengan resmi yang bertempat di Aula SMK Negeri Koba 5. Yang ketiga, penyampaian materi oleh CGP. Yang keempat, diskusi. Dan yang terakhir, penutup. Selamat pagi untuk kita semua. Salam dan bahagia. Salam guru penggerak. Bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Yang kami hormati Kepala SMK Negeri Koba 5, yang kami hormati para Wasek SMK Koba 5, yang kami hormati rekan-rekan guru hebat SMK Negeri Koba 5 yang sudah hadir pada kesempatan pagi hari ini. Sebelum kita mulai kegiatan kita diseminasi budaya positif di sekolah, khususnya SMK Negeri Koba 5 tercinta ini, pertama-tama kita patut naikkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkat dan penyelenggaraannya maka kegiatan ini boleh kita laksanakan. Untuk itu kita awali kegiatan kita pada pagi hari ini dengan doa yang akan dibawakan oleh Ibu Yuliana PTS AG. Kepada Ibu Yuli, waktu dan tempat kami silakan. dalam rangka mengikuti budaya positif sekolah. Kiranya ya Allah ya Rabbi kami semua yang mengikuti kegiatan ini, agar kami betul-betul mengikuti yang dengan penuh tanggung jawab kesadaran, sehingga kami betul-betul paham untuk melaksanakannya dalam tugas dan kegiatan kami setiap hari. Doa dan harapan ini kami sampaikan kepadamu Tuhan Kristus Tuhan kami. Amin. Terima kasih kepada Ibu Yuli yang telah sekolah berdoa. Selanjutnya kepada kedua dari Kepala Sekolah SMK Negeri Koba 5 sekaligus membuka kegiatan kita pada pagi hari ini. Kepada Ibu Kepala, waktu dan tempat. Terima kasih untuk waktu dan tempat yang sudah diberikan kepada saya. Yang terhormat Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak Ibu Ketua Program Keahlian, singkatnya Bapak Ibu guru dan tenaga pendidikan yang sama saya hormati, yang saya hormati kedua teman kita
Pak Baik bersama Ibu Ningsih selaku calon guru penggerak yang diberi kesempatan untuk hari ini menyampaikan satu dua hal yang penting untuk kita ketahui secara bersama. Selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi. Salam. Sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam kebajikan. Pada tempat yang pertama, saya mengajak kita semua selaku insan yang beriman, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkenan-Nya maka pada pagi hari ini kita boleh dikumpulkan di dalam aula tercinta kita ini guna mendengar secara bersama dari teman kita berdua membagikan beberapa hal penting yang perlu kita tindak lanjuti secara bersama-sama. Kegiatan pagi ini merupakan kegiatan sosialisasi budaya positif di SMK Negeri Gobalini. Budaya positif di sekolah yang dimaksud adalah pembiasaan-pembiasaan hal baik, mencabut sikap, perilaku maupun tutur kata oleh seluruh warga di sekolah. Tujuan kita membangun budaya positif di sekolah adalah untuk menumbuhkan karakter anak. Kita percaya bahwa tujuan penting sekolah itu adalah pembentukan karakter. Dan salah satu strategi yang dibangun di antaranya adalah bentuk disiplin, dan sedianya kita sudah menjalankannya di sekolah. Dan sudah sewajarnya kita semua mulai menerapkan dan membangun budaya positif secara bersama-sama dengan warga sekolah. Kita bahu-membahu, dan itu harus dimulai dari diri sendiri. Untuk selanjutnya ditularkan kepada anak murid kita. Untuk itu, pada kesempatan pagi hari ini, lewat teman kita berdua, mereka yang memiliki peran saat ini sebagai pembimbing, pendamping, atau pemimpin pembelajaran, dengan kekuatan, dengan dorongan, motivasi, dengan proses pembelajaran yang sudah dibekali selama kurang lebih 2 atau 3 bulan, maka hari ini apa yang ada dalam pikiran mereka, apa yang ada dalam diri mereka akan mereka tuangkan secara berdua kepada teman-teman. Dalam hal ini bahwa ada kolaborasi, ada kerjasama antara teman berdua dan kita selaku pendidik atau guru di SMK Negeri Gobalini. Sasaran kegiatan ini adalah untuk Bapak Ibu guru, dan imbasnya adalah peserta didik kita. Bagaimana kemudian informasi-informasi ini akan dituangkan kepada teman-teman, dan bukti realnya pasti akan dilaksanakan secara bersama-sama. Jadi pada kesempatan ini saya mohon kepada kita semua agar dengan sepenuhnya mari kita saling mendukung, bahu-membahu, bekerja sama, bekerja keras guna mensukseskan budaya positif yang akan diserukan oleh teman berdua kepada kita sekalian. Hal-hal sederhana mungkin sudah kita jalankan, mungkin sudah kita laksanakan. Hanya sebentar akan disampaikan lagi, dipertegas lagi, ranah ini masuk di kelompok yang mana, yang sudah kita buat ini masuk dalam kelompok yang mana. Karena sejujurnya bahwa
untuk membina karakter siswa itu sebenarnya sudah terpacu atau sudah ada di dalam diri kita sekalian Bapak Ibu guru. Jadi pada kesempatan ini saya mengimbau sekali lagi untuk kerjasamanya, karena ketika sudah diserukan oleh teman berdua, maka sebagai kekuatan kita bersama bahwa itu harus dijalankan secara bersama-sama, sehingga apa yang diharapkan terwujud atau akan dijalani atau menjadi suatu kebiasaan baik pada siswa itu setidaknya harus dari kita Bapak Ibu guru kita tularkan kepada mereka. Maka pada kesempatan pagi hari ini dengan memohon izin disaksikan oleh teman-teman sekalian, maka saya membuka kegiatan sosialisasi budaya positif di SMK Negeri Kobalima secara resmi. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Om Santi Santi Santi. Terima kasih dan selamat pagi. Baik, rekan-rekan guru hebat, kita akan lanjut kegiatan kita dengan sosialisasi budaya positif di SMK Negeri Kobalima. Budaya positif ini ada 6 poin. Yang pertama disiplin positif dan nilai kebajikan. Kemudian ada teori motivasi, hukuman, penghargaan, hukuman dan restitusi. Kemudian keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, restitusi 5 posisi kontrol, dan yang terakhir restitusi segitiga. Baik Bapak Ibu, sebelum kita lanjutkan kegiatan kita ice breaking dulu biar kita lebih semangat. Saya minta teman-teman kita semua berdiri. Kita mengikuti gerakan yang ada di dalam. Five, four, 3, 2. Positif dan nilai kebijakan. Kebajikan ya. Ketika kita mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak kita? Oke Bapak Ibu,
Hari-hari kita sudah menyerukan kepada peserta didik kita, anak-anak kita harus disiplin. Disiplin itu banyak hal. Disiplin waktu, disiplin berpakaian, disiplin dalam mengerjakan tugas dan sebagainya. Yang terlintas di pikiran kita, kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Ya. Kalau anak-anak kita tidak disiplin, pasti mereka akan dapat hukuman atau sanksi. Konsekuensinya. Padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir. Dan kalau perlu, tidak digunakan sama sekali. Hukuman dan sanksi itu kalau bisa jangan digunakan sama sekali. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Kalau kita sudah tidak disiplin, tentu kita tidak nyaman. Teman-teman guru kalau pagi datang terlambat di jalan pasti sudah tidak nyaman. Ini kita akan gas cepat supaya kita sampai sekolah itu tepat waktu. Pasti tidak nyaman. Kalau datang kita mulai dulu kepala di mana, di mana. Kalau tidak disiplin pasti akan ada ketidaknyamanan. Menurut Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantoro, dia menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh disiplin itu bersifat self-disiplin atau disiplin diri. Kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab kalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian pula harus ada di dalam suasana yang berbeda. Ya, kadang supaya kita disiplin pasti ada aturan yang mengikat kita. Ada aturan yang mengikat kita. Supaya kita bisa disiplin. Tapi kalau disiplin itu muncul dari diri sendiri, pasti akan terlaksana dengan baik. Pemikiran Ki Hajar Dewantara ini sejalan dengan pandangan Diana Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline tahun 2021. Diana menyatakan bahwa kata disiplin itu dari bahasa Latin atau disiplina yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disiplin atau murid atau pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan akar kata yang sama dengan disiplin atau murid atau pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu. Sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Intrinsik artinya dalam diri sendiri, ekstrinsik itu dari luar. Jadi kalau intrinsik itu memang dari dalam diri, saya mau disiplin, saya mau datang sekolah tidak terlambat. Kalau anak-anak mungkin saya pakaiannya harus rapi, tidak ada robek-robek. Bukan tegur dulu baru kita mau disiplin. Jadi sebaiknya disiplin itu dibangun dari dalam atau intrinsik. Ya. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Menurut dosen tadi dalam bukunya, disiplin itu ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan tadi atau hukuman. Saya
buat seperti ini supaya saya jangan dipanggil guru BK misalnya. Ini tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hubungan atau tidak nyamanan ini akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ya. Kalau saya tidak disiplin, apa yang akan saya dapat? Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, secara psikologis maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka. Bila mereka tidak melakukan tindakan itu, ya motivasi ini bersifat ekstrinsik. Itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, untuk mendapatkan imbalan dari penghargaan dari orang lain, ini motivasi yang kedua. Saya disiplin supaya saya dipuji. Nah, supaya saya mendapat penghargaan dari orang lain. Itu motivasi yang kedua. Satu tingkat di atas motivasi yang pertama. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Wih, itu tidak tepat terus ya. Itu satu pujian dari orang lain. Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan atau imbalan. Motivasi ini juga masih bersifat ekstrinsik, masih dari luar. Dan motivasi yang ketiga itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Nah, teman-teman guru, kalau motivasi yang ketiga ini termasuk ekstrinsik atau intrinsik? Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Motivasi intrinsik ya. Karena kita mau menghargai diri sendiri, bahwa saya bisa disiplin. Bukan karena orang, maka saya disiplin. Orang yang motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukan hal ini, misalnya disiplin tadi. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Mereka melakukan karena ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang membuat seorang menjadi disiplin positif karena motivasi perilakunya bersifat intrinsik, bukan ekstrinsik. Ya. Itu adalah 3 motivasi diri untuk melakukan disiplin. Hal yang kedua di dalam budaya positif tadi adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini sama ini kita membuat peraturan dalam kelas. Jadi kalau Bapak Ibu wali kelas bisa diterapkan di dalam kelas. Upaya konkret dalam menjalankan filosofi KHD tadi menanamkan budaya positif pada peserta didik. Kesepakatan kelas dapat membantu membentuk lingkungan kelas yang kondusif dan mendukung tumbuhnya budaya positif. Kesepakatan kelas yang menuntut nilai positif akan berujung pada keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan kesepakatan kelas yang diyakini bersama guru dan murid selama proses pembelajaran. Misalnya teman-teman, ketika kita mau mengajar di awal pembelajaran kita buat kesepakatan bersama. Kita buat kesepakatan. Misalnya, kalau saya punya pelajaran tidak ikut 3 kali berturut-turut, maka apa yang akan konsekuensi yang akan didapat? Nah, itu kita membuat kesepakatan. Akhirnya nanti menjadi aturan di dalam kelas. Kita awalnya kegiatan kita dengan berdoa, itu kesepakatan bersama. Kita bisa memberi kesempatan kepada murid-murid kita yang menyebutkan kira-kira kesepakatan menurut anak-anak itu apa yang mau kita sepakati bersama dan nanti akan menjadi suatu aturan kelas atau keyakinan kelas. Jadi itu kesepakatan bersama yang dibangun oleh murid dan guru yang terjadi di dalam kelas. Ini kalau kita yang wali kelas ini luar biasa kalau bisa diterapkan di kelas. Kita buat keyakinan, kita bisa buat dengan
mereka tulis di kertas kecil yang berwarna, di satu yang langsung ditempel dan dapat kelas. Jadi ketika mereka masuk di kelas, mereka baca, oh ini kita sudah sepakat bersama. Kalau saya langgar nanti seperti apa. Tetapi kita harus membangkitkan motivasi intrinsik dari diri anak-anak, tidak boleh karena ekstrinsik. Itu kebutuhan Menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia, salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh guru adalah memahami kebutuhan dasar yang mendasari perilaku murid. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Ki Hajar Dewantara dalam salah satu kutipannya menyatakan, kita ambil contoh perbandingannya dengan tumbuh-tumbuhan. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya. Hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Ketika guru memahami kebutuhan apa yang mendasari perilaku murid, dan guru berusaha menuntun dan mendukung murid dalam memenuhi kebutuhannya secara positif, pada hakikatnya guru tersebut ibarat seorang petani yang sedang berusaha memahami kebutuhan masing-masing tanaman, dan ia berusaha memenuhi kebutuhan tanaman tersebut agar dapat tumbuh dengan subur dan maksimal. Dr. William Glasser, seorang psikiater dari Amerika Serikat, menyatakan bahwa seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Ketika kelima kebutuhan dasar telah terpenuhi secara memadai, maka murid akan tumbuh dengan seimbang dan bahagia. Sebaliknya, ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi dengan baik, maka seseorang akan mengalami emosi negatif seperti bosan, sedih, dan kecewa. Bahkan mereka dapat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan. Dengan kata lain, perilaku buruk seseorang biasanya adalah respons dari kebutuhan yang tidak terpenuhi. Namun, mereka tidak tahu cara untuk menyampaikannya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser, yaitu yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kebutuhan untuk merasa diterima atau love and belonging. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan atau freedom. Yang keempat, kebutuhan akan kesenangan atau fun. Dan yang kelima, kebutuhan akan penguasaan atau power. Kebutuhan dasar yang pertama adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup atau survival. Misalnya, kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Kebutuhan untuk merasa aman juga termasuk dalam kebutuhan ini. Agar murid dapat belajar dengan baik, kebutuhan mereka akan rasa aman, pangan, sandang, dan papan harus terpenuhi.
Bagaimana mungkin mereka dapat belajar dengan baik bila mereka datang ke sekolah dengan perut yang lapar atau bila rumah mereka kebanjiran? Setelah kita mengetahui kebutuhan pertama yang sebagian besar bersifat fisiologis, mari kita lihat kebutuhan kedua sampai kelima yang semuanya berhubungan dengan psikologis. Mari kita lihat kebutuhan yang kedua, yaitu kebutuhan akan perasaan diterima oleh kelompok atau komunitasnya, atau kebutuhan love and belonging. Kebutuhan ini memiliki keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, teman kerja, dan kelompok di mana kita tergabung. Setiap murid ingin menjadi bagian yang berharga dari kelas dan juga sekolah. Mereka juga ingin diterima oleh orang lain dan kelompoknya. Bahkan, murid yang terlihat paling cuek pun jauh di dasar hatinya pasti ingin merasa diterima. Sebagai guru, seharusnya kita dapat menerima murid kita apa adanya, sesuai dengan programnya. Karena setiap murid adalah unik. Mereka memiliki kekuatannya masing-masing, sehingga guru seharusnya bisa menciptakan kesempatan untuk murid berkolaborasi dan memiliki ikatan emosi satu sama lain. Murid-murid yang memiliki kebutuhan yang besar untuk merasa diterima, biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya, dan mereka juga suka bekerja dalam kelompok. Kebutuhan yang ketiga adalah kebutuhan akan kebebasan atau kebutuhan membuat bila mereka datang ke sekolah dengan perut yang lapar atau bila rumah mereka kebanjiran. Setelah kita mengetahui kebutuhan pertama yang sebagian besar bersifat fisiologis, mari kita lihat kebutuhan kedua sampai kelima yang semuanya berhubungan dengan psikologis. Mari kita lihat kebutuhan yang kedua, yaitu kebutuhan akan perasaan diterima oleh kelompok atau komunitasnya, atau kebutuhan love and belonging. Kebutuhan ini memiliki keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, teman kerja, dan kelompok di mana kita tergabung. Setiap murid ingin menjadi bagian yang berharga dari kelas dan juga sekolah. Mereka juga ingin diterima oleh orang lain dan kelompoknya. Bahkan, murid yang terlihat paling cuek pun jauh di dasar hatinya pasti ingin merasa diterima. Sebagai guru, seharusnya kita dapat menerima murid kita apa adanya, sesuai dengan programnya. Karena setiap murid adalah unik. Mereka memiliki kekuatannya masing-masing, sehingga guru seharusnya bisa menciptakan kesempatan untuk murid berkolaborasi dan memiliki ikatan emosi satu sama lain. Murid-murid yang memiliki kebutuhan yang besar untuk merasa diterima, biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya, dan mereka juga suka bekerja dalam kelompok. Kebutuhan yang ketiga adalah kebutuhan akan kebebasan atau kebutuhan membuat pilihan. Murid harus diberi kesempatan untuk membuat pilihan dan bertanggung jawab atas pilihan yang mereka telah ambil. Memberi mereka kebebasan bukan berarti membiarkan mereka melakukan apa saja yang mereka mau, melainkan lebih memberi mereka kesempatan untuk membuat pilihan, menyuarakan pendapat mereka dengan percaya diri, dan memberi mereka kesempatan untuk mencoba hal-hal yang baru.
metode yang beragam dan menarik juga akan memenuhi kebutuhan murid tentang kebebasan ini. Pembelajaran berdiferensiasi, di mana guru menyediakan beberapa jenis tugas yang bisa dipilih oleh murid sesuai minat mereka, sangat baik untuk mengembangkan murid menjadi lebih mandiri dan memiliki motivasi internal. Karena kebutuhan akan kebebasan pada dasarnya adalah kebutuhan untuk mandiri, memiliki otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidupnya sendiri. Kebutuhan yang keempat adalah kebutuhan akan kesenangan. Bayangkan Bapak Ibu, hidup tanpa rasa senang. Betapa menyedihkannya. Glasser menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Jangan sepelekan kebutuhan murid untuk merasa senang di kelas. Sebagai guru, jangan ragu-ragu untuk dengan sengaja memasukkan kegiatan yang menyenangkan dalam kelas. Murid-murid dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi ingin menikmati apa yang mereka lakukan. Mereka juga konsentrasi tinggi saat mengerjakan hal-hal yang disenangi. Kebutuhan yang kelima adalah kebutuhan akan penguasaan. Setiap murid memiliki kebutuhan untuk merasa kompeten, menjadi terampil, diakui pencapaian dan keterampilannya, didengarkan, bisa membuat dampak dan pengaruh, dan memiliki rasa harga diri. Mereka sebaiknya diberi kesempatan untuk membuat keputusan tentang hal-hal yang penting dalam hidupnya dan tidak merasa dikontrol oleh sistem sekolah. Pada murid yang telah menginjak usia remaja, seringkali mereka merasa tidak memegang kendali atas kehidupannya sendiri, karena guru kerap kali berpengaruh dalam mengambil keputusan. Murid-murid yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal-hal yang baru. Mereka juga perfeksionis dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Ibu dan bapak guru sangatlah penting bagi kita untuk mengetahui kebutuhan dasar murid-murid agar kita memahami alasan dibalik sikap dan tingkah laku mereka. Bila murid berperilaku buruk atau melanggar peraturan sehingga tindakannya tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan, maka guru harus mencari tahu alasan yang mendasari tindakan tersebut dan kebutuhan apa yang belum terpenuhi. Melalui percakapan dengan guru dalam pendekatan disiplin positif, murid dapat diajak untuk bersikap reflektif dalam mengenali kebutuhan-kebutuhan yang berusaha mereka penuhi. Tahu kenapa sampai mereka berperilaku seperti itu. Mungkin mereka berperilaku seperti itu karena salah satu kebutuhan mereka belum terpenuhi. Tadi video tadi sangat jelas sekali ya, jelas sekali. Nanti kita bisa terapkan dalam pembelajaran kita sehari-hari. Apalagi kalau ada guru kita di sini ya, ketika menangani anak itu mungkin bisa ditanya, kenapa melakukan ini, kenapa buat ini. Tadi diberjelaskan jelas sekali bahwa memang ketika mereka melakukan ketidakdisiplinan tadi, pasti ada salah satu kebutuhan mereka yang belum terpenuhi. Tuh, kita lanjut ke
Yang berikut tadi setelah 5 kebutuhan dasar, yang berikut ada 5 posisi kontrol guru. Kita sebagai guru itu ada 5 posisi kontrol. Saya akan tayangkan lagi video pembelajaran seperti tadi, dan kita sama-sama melihat dan menyimak selama ini saya posisinya ada di mana. Tapi Bapak Ibu, sebelum kita melihat videonya, saya rasa kita semua sudah mengalami 5 posisi kontrol ini, kita sudah lakukan semua. Bahkan malah dari 5 ini ada satu yang paling dominan yang kita lakukan hari-hari. Kita lihat dalam video, kira-kira posisi kontrol yang dimaksud ini, ada 5 posisi kontrol itu, kira-kira apa saja. Dan selama ini saya melakukan posisi yang mana? Apakah saya sudah menetapkan posisi saya dengan benar, dengan tepat ketika saya menangani murid-murid saya baik di kelas maupun di luar kelas. Mari kita sama-sama menyimak materi ini tentang 5 posisi kontrol seorang. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Posisi sebagai penghukum, kita lihat videonya. Ini guru piket. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak Guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Posisi yang kedua, pembuat merasa bersalah. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren.
Maaf Bu. Duh Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi anak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu gini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi anak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu gini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Anak jadi merasa bersalah sekali kalau kita menyatakan Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. ketiga kita menempatkan diri sebagai teman dari murid-murid kita. Naren, Selamat pagi Bu. wah sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Karena teman jadi terlambat. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi.
Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana nih Naren? Maaf Bu, saya lupa start alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memilih pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat Baik Bapak Ibu, tadi kita sudah melihat 5 posisi kontrol. Mungkin tadi kita lihat videonya Bapak Ibu sudah senyum-senyum. Selama ini saya sudah menerapkan posisi saya yang mana? Saya yakin kita semua pasti lebih pada posisi yang pertama tadi kan, sebagai penghukum. Ya, kita sudah tahu dampak positif dan negatif ketika kita menjadi posisi kontrolnya sebagai penghukum. Yang kedua tadi sebagai pembuat merasa bersalah. Kemudian yang ketiga tadi sebagai teman. Sebagai teman ini banyak guru yang sering memposisikan diri sebagai teman. Nah, ini dampaknya juga ternyata tidak bagus buat anak-anak. Selama ini kita pikir, oh saya teman dengan mereka, saya lebih bagus. Ternyata posisi sebagai teman ini juga ada nilai negatifnya. Maka kadang-kadang ada murid yang, oh karena dia dekat dengan guru yang di sana, maka guru yang sebelah sini kadang dia tidak takut atau dia angkat. Kadang-kadang tidak diperhitungkan. Jadi mungkin setelah kita melihat video tadi sedikit memberikan informasi untuk kita bagaimana di sekolah kita menempatkan posisi kita. Tetapi sangat dianjurkan bahwa sebagai seorang guru itu sebaiknya kita mengambil posisi sebagai posisi yang mana tadi menurut teman-teman? Dari 5 posisi tadi itu sebaiknya itu kita mengambil yang mana? Posisi manajer. Memang kita harus menerapkan posisi manajer karena kita harus menuntun anak dengan hati seperti filosofi Hajar Dewata. Nanti kami bisa membagi materi-materi tentang filosofi KHD, kemudian materi-materi ketiga kita baca, kita pelajari, hingga kita penerapan di anak-anak murid kita itu tidak tahu. Mari kita sama-sama bergerak, kita sama-sama berkolaborasi, bekerja sama, sama-sama bekerja
untuk membuat perubahan di sekolah kita, tidak usah langsung sekali, tapi paling tidak kecil-kecil, sedikit-sedikit kita mulai dari sekarang. Mungkin kita mulai dari kita punya kelas dulu, kita punya kompetensi keahlian dulu, nanti terus-terus kita menyebar untuk sekolah kita. Saya yakin dan percaya bahwa kalau kita semakin menerapkan ini, sama-sama bekerja, kolaborasi, pasti akan ada perubahan besar di sekolah kita. Baik, tadi setelah 5 posisi kontrol, yang terakhir adalah segitiga restitusi. Ya. Segitiga restitusi ini bagaimana kita menghadapi anak-anak kita yang mengalami permasalahan. Kadang-kadang ketika ada anak yang membuat kasus seperti tadi contoh di video Aren yang terlambat, pasti kita tuh langsung tanya kenapa terlambat. Tetapi kita tidak memberi kesempatan mereka untuk memberi alasan kenapa saya terlambat. Terus yang nanti membuat solusi itu adalah lebih ke kita sebagai guru. Tetapi untuk segitiga restitusi ini diharapkan bahwa siswa itu yang membuat solusinya sendiri untuk perubahan ini, untuk dia merubah apa yang sudah dia lakukan. Pertama tadi menstabilkan identitas. Bagian dasar dari segitiga ini bertujuan mengubah identitas anak dari yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Kalau kita ingin dia menjadi reflektif, maka kita harus meyakinkan si anak. Kenapa kau buat begini? Kalau buat begini, kamu melanggar yang mana? Seperti tadi video. Sekolah datang jam 7. Kau datang jam 7.20. Kira-kira kamu sudah melanggar keyakinan kelas yang mana? Keyakinan sekolah yang mana? Kau tidak menghargai diri sendiri. Dia sendiri menjawab. Kemudian nanti supaya tidak terlambat, lu harus buat apa? Oh, saya harus bangun lebih pagi. Saya harus menyetel alarm. Itu solusi-solusi yang dia ambil. Setelah menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan yang dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Tadi 5 kebutuhan dasar. Jadi kadang-kadang dia berbuat salah karena memang ada salah satu atau salah 2 dari kebutuhan dasarnya yang belum terpenuhi. Kalau kita memahami kebutuhan dasar yang mendasari sebuah tindakan, kita akan cari bisa menemukan cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Kadang-kadang kita punya anak banyak itu yang kurang kasih sayang, kurang perhatian. Setelah kita tanya, oh kita ikuti permasalahannya, mungkin di rumah ada permasalahan orang tua yang dia kurang kasih sayang, akhirnya dampaknya pada perilakunya ketika dia ada di sekolah. Jadi kita harus validasi tindakan yang salah, kenapa dia berbuat salah. Kemudian yang ketiga itu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas kasus telah tercapai pada langkah 1 dan 2 tadi, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati, apa bayangan kita tentang kelas. Setelah kita tanya, oh kita ikuti permasalahannya, mungkin di rumah ada permasalahan orang tua yang dia kurang sayang, akhirnya dampaknya pada perilakunya ketika dia ada di sekolah. Jadi kita harus validasi tindakan yang salah, kenapa dia berbuat salah. Kemudian yang ketiga itu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas kasus telah tercapai pada langkah 1 dan 2 tadi, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang
dia percaya. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, apa nilai umum yang kita telah sepakati, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal, kamu mau menjadi orang yang seperti apa? Itu contoh-contoh pertanyaan yang bisa kita sampaikan kepada anak-anak sehingga mereka bisa berubah. Kemudian solusi dari mereka punya permasalahan atau kasus itu, mereka yang berbuat sendiri, mencari tahu sendiri. Tidak semuanya itu kepada guru. Karena memang sekarang kita harus menerapkan pembelajaran yang berpusat pada siswa atau pada murid tadi ya. Oke. Baik, Bapak Ibu guru hebat, untuk sosialisasi materi budaya positif di sekolah kita seperti tadi ada 5 poin, mulai dari kebutuhan dasar, disiplin, sampai pada restitusi segitiga. Baik, Bapak Ibu, mungkin kita masih punya waktu sedikit, masih ada 12 menit. Mungkin kita bisa buka sesi diskusi. Mungkin teman-teman ada yang kurang jelas, atau mungkin ada yang mau share pengalaman bahwa selama ini saya seperti ini ternyata, dan yang seharusnya itu harus seperti ini. Mari saya buka sesi pertama. Untuk 2 orang dulu mungkin bisa membagikan pengalaman supaya di depan mungkin kita boleh sama-sama bergerak, sama-sama berubah demi perkembangan sekolah kita dan istimewa untuk anak-anak didik kita. Saya silakan. Mungkin Pak Ansep sebagai pembina OSIS banyak berhubungan dengan anak-anak didik kita. Oke, baik, terima kasih. Mungkin pengalaman yang berhubungan dengan disiplin. Jadi kadang kita guru hanya monoton, dalam artian kita hanya memikirkan pribadi kita dan kepentingan sekolah, tetapi kita tidak memikirkan perilaku anak dan kaitannya dengan keluarga dan lain segala macam. Sehingga kita menghukum anak itu tanpa kita mengetahui sejauh mana atau perkembangan anak dan keluarganya. Mungkin ini yang kedepannya akan kita perbaiki, dan sebelum kita memberikan sanksi atau hukuman, kita harus mengetahui lebih jauh tentang keadaan anak tersebut. Mungkin ini saja. Sekian dan terima kasih. Luar biasa, terima kasih Pak Ansep. Mungkin satu lagi, Pak Robi atau mungkin dari bukan Pulau PTH bisa menyampaikan pengalaman tentang penerapan disiplin budaya, disiplin di sekolah kita. Saya selama proses pembelajaran pendidikan kita selalu berhubungan dengan peserta didik. Silakan. Ini sekitar sampai pulang juga di sini. Ya baik, terima kasih. Sebentar kalau misalnya dia habis itu kasih foto saya seperti itu begitu si pembeli kamera tapi kayaknya untuk video bisa. Baik, terima kasih. Masih sekarang Ya, ini sebentar. Jadi kalau kita lihat tayangan video ada beberapa mulai kita lima satu sebagai penghukum, ada sebagai teman, ada sebagai manajerial, dan 2 saya membuat rasa bersalah dan memantau, dan sebagai pemantau. Di sini saya dapat sendiri bahwa 5 itu saya termasuk di dalam sini. Sebagai teman oke, sebagai penghukum malah lebih banyak. Jadi sebagai teman kadang-kadang, sebagai penghukum malah lebih banyak. Jadi di sini setiap ini, jadi di sini saya merasa mungkin saya bahwa kedepannya saya akan menjadi guru yang lebih baik lagi. Mungkin ada ya. Baik, mari kita lihat kontrol. Memang tadi ada 5 posisi kontrol. Kalau saya pribadi selama ini memang 5 itu saya buat semua.
lebih pada yang pertama dari penghukum, kemudian ada sebagai pengasih. Tetapi setelah saya belajar materi ini, saya sadar, oh ternyata saya pikir sebagai temanku bagus, ternyata ada nilai negatif juga. Gitu. Jadi memang disarankan untuk kita lebih ke posisi sebagai manajer. Mungkin masih ada lagi, satu lagi, Pak Peter. Baik, terima kasih. Apa yang sudah dijelaskan oleh Ibu Ningsi, yang saya tanggapi adalah kembali seperti Ibu Yuli, ada 5 disiplin, di mana yang pertama itu kita yang seperti yang dikatakan oleh Mami bahwa saya menerimanya sudah lakukan setiap hari di lembaga sekolah. Yang menjadi tantangan bagi diri saya atau menjadi pertanyaan bagi diri saya kembali ke pemateri, kira-kira kita sebagai guru, apa kita harus menerapkan ayat yang tadi kita tahu, kita sebagai guru harus menerapkan yang manajer? Apakah keempat tersebut kita bisa melakukan juga? Karena kita lihat bersama bahwa karakter anak kita di sini berbeda orang di Jawa. Kalau orang di Jawa, dia berlaku sebagai teman guru, mereka akan merasa menghargai posisi mereka sebagai guru dan posisi kita mereka sebagai siswa. Mungkin itu kembali kepada diri kita sendiri dan anak-anak. Saya kembalikan. Baik, terima kasih. Ini ada satu sentilan, ada pertanyaan yang luar biasa dari Pak Peter. Memang yang dianjurkan itu kita posisi sebagai manajer. Terus posisi kontrol yang 4 sisanya itu apakah kita tidak bisa terapkan dalam keseharian kita di sekolah atau di kelas ya? Karena memang karakter anak itu kita budaya orang Timur itu memang beda dengan orang Jawa. Kalau boleh sharing dan boleh jujur Bapak Ibu, teman-teman guru hebat, ketika saya dan ke-20 teman CGP angkatan 9 dan angkatan pertama untuk Kabupaten Mamasa, ketika kami belajar mulai dari modul 1.1 itu tentang filosofi KHD. Ketika kami belajar itu, kami semua merasa malu sendiri pada diri sendiri, menjadi merasa bersalah juga karena ternyata selama ini yang kita terapkan sebagai guru ini jauh sekali dari filosofi KHD ini. Sebagai seorang guru kita itu harus menuntun. Ya, di awal tadi di video itu ada bahwa kita guru itu sebagai seorang petani, yang mana kita harus menumbuhkan benih bahwa manusia itu sebenarnya sudah punya bakat dan minat itu sejak lahir. Tinggal bagaimana kita Bapak Ibu guru itu menumbuhkan lagi apa yang sudah ada sesuai dengan kodrat alam dan kodrat manusia itu dalam filosofi KHD. Kembali lagi ke pertanyaan Pak Bika tadi. 5 posisi kontrol ini kita sudah lakukan semua. Setelah ini pun kita masih boleh lakukan teman-teman. Tergantung pada sikonnya, situasi dan kondisi ya. Kalau memang sebagai manajerial mungkin sebagai manajer belum hasilnya belum maksimal, mungkin kita pakai pendekatan lain. Tetapi memang kita mencoba untuk menuntun anak-anak itu walaupun memang karakter kita tuh keras, kita punya karakter keras, kita punya anak-anak didik hari-hari kita lihat sendiri. Kita panggil satu kali Berki, tidak dengar. Berki, baru dengar. Itu dari kita panggil saja.
Dari panggil saja sudah seperti itu. Kalau video tadi kan ibu guru panggil, nah dia iya ibu guru. Coba adakah kita punya seperti itu? Nah itu, karena itu sosialisasi budaya positif hari ini menjadi banyak informasi, pengetahuan tambahan, kemudian untuk kita guru refleksi seperti apa, terus kita harus seperti apa? Kita harus memposisikan diri sebagai temankah, sebagai pemuat merasa bersalahkah? Ya. Mungkin dari 5 posisi ini kita bisa sisip-sisip sedikit. Karena kembali ke budaya kita punya tadi. Memang kita harus dituntut untuk menjadi posisi manajer tadi. Tapi sebagai teman kita kadang-kadang harus sisip juga. Karena ada anak-anak yang mungkin kita ini malu-malu atau memang susah bicara. Jadi kita pendekatannya dengan posisi kita sebagai teman. Sebagai teman. Kalau sebagai penghukum itu mulai sekarang mungkin pelan-pelan kita mulai berani. Baik Bapak Ibu, luar biasa. Nanti kami akan membagikan materi-materi. Terima kasih untuk kebersamaan kita. Sebelum saya mengakhiri sosialisasi saya pada siang hari ini, kurang lebih 1 jam kita sudah bersama dari awal Ibu Kepala membuka. Sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih untuk Bapak Ibu guru hebat. Dan satu pesan saya, mari kita sama-sama berkolaborasi, kita kerjasama membuat perubahan. Biar kecil pun kita mulai berubah di sekolah kita. Kemudian satu lagi untuk Ibu Yuli yang sudah lulus TGP Angkatan 10, tetap semangat mengikuti proses. Dan teman-teman guru yang lain, ada Bapak dan Ibu Wage, ya, dan yang lain-lain. Kalau bisa segera mendaftar, mesti ada waktu. Karena mengikuti program guru program ini sangat luar biasa. Banyak perubahan yang kita dapat, banyak materi-materi yang kita peroleh. Dan itu semua adalah berpusat pada murid, dan kita mau supaya murid-murid kita itu ke depan lebih baik. Dan pembelajarannya semua kembali berpusat kepada murid. Dan mungkin penggunaan media IT-nya mungkin kita lebih tingkatkan. Jadi mungkin akhirnya saya mengucapkan terima kasih sekali lagi dan mohon maaf sudah menyita waktu Bapak Ibu, dan selama penyampaian materi mungkin ada yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Selamat siang, salam dan bahagia untuk kita semua. Mari kita yang mau bercerita. Selamat siang. Setelah melakukan diseminasi atau sosialisasi tentang budaya positif di sekolah bersama rekan sejawat dan beberapa murid saya, selanjutnya kegiatan dilanjutkan dengan aksi nyata membuat keyakinan kelas bersama wali kelas 11 APHP dan murid kelas 11 APHP. Langkah pertama adalah murid menulis keyakinan yang mereka inginkan. Langkah yang kedua adalah guru dan murid mengulas keyakinan yang sudah ditulis. Langkah ketiga, guru dan murid memilah keyakinan yang penting dan membuat dalam kalimat-kalimat positif. Dan langkah yang terakhir adalah mengecek dan menyepakati keyakinan kelas yang telah disepakati bersama antara wali kelas, murid, dan juga saya sebagai calon guru penggerak yang memandu proses kesepakatan dan membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas yang disepakati antara guru dan murid adalah yang pertama disiplin, baik dalam disiplin waktu maupun disiplin berpakaian. Yang kedua, saling menghormati dan menyayangi. Yang ketiga, mandiri. Keempat, bertanggung jawab. Dan kelima, menjaga kebersihan. Demikian aksi nyata saya dalam menerapkan dan mensosialisasikan budaya positif di sekolah saya SMK Negeri Koba 5. Semoga bermanfaat.
Terima kasih, salam dan bahagia. Bergerak, tergerak, dan menggerakkan.